Makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidup. Di dalam kehidupan, semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain. Kupu-kupu hinggap di bunga. Kupu-kupu menghisap nektar dari bunga yang dihinggapinya. Kehadiran kupu-kupu menguntungkan bagi tumbuhan karena membantu terjadinya penyerbukan. Dengan demikian, di antara makhluk hidup tersebut terdapat hubungan saling ketergantungan. Tuhan menciptakan makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, untuk saling membutuhkan, sehingga tercipta hubungan dan saling ketergantungan. Artinya, makhluk hidup yang satu dapat terus hidup jika masih ada makhluk hidup lainnya. Hubungan yang khas dan erat antara dua makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana kedua makhluk hidup tersebut saling mendapat keuntungan. Contoh simbiosis mutualisme: lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Ketika hinggap, serbuk sari akan melekat pada kaki lebah, dan saat dia hinggap ke bunga lain, serbuk sari menempel pada bunga tersebut. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan.
sebagai contoh simbiosis komensalisme. Anggrek yang menempel pada pohon. Anggrek yang menempel mendapatkan cahaya matahari, sedang pohon yang ditempeli tidak dirugikan atau diuntungkan. Tiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme: benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan pohon yang ditumpangi benalu kehilangan makanan karena diambil oleh benalu. Cacing tambang atau Ankylostomiasis merupakan cacing kecil dengan panjang sekitar 8 hingga 15 mm. Cacing ini hidup dalam usus dan sering menggigit dinding usus sehingga dapat menyebabkan pendarahan dan meracuni penderitanya. Cacing tambang dapat keluar bersama kotoran atau saat buang air besar. Penyebab masuk cacing tambang dalam tubuh karena kurang memperhatikan kebersihan, misalnya saat buang air besar sembarangan, sehingga cacing tambang dapat berkembang biak. Selain itu juga disebabkan masuk melalui mulut akibat mengkonsumsi makanan yang tercemar atau masuk melalui kulit seperti kulit kaki. Yang keempat adalah cacing pita. Cacing pita berbentuk pipih menyerupai pita dengan ukuran kepala yang kecil dan mempunyai kait untuk meletakkan diri pada dinding usus. Tubuh cacing pita memiliki beberapa ruas dan ruas-ruas tersebut dapat mengeluarkan ratusan telur. Cacing pita tidak hanya tumbuh di dalam tubuh manusia, tetapi terdapat pula di dalam tubuh hewan ternak. Akan tetapi, tubuh manusia akan menjadi induk atau inang dari cacing pita. Cacing pita memiliki beberapa jenis seperti 3 cacing pita yang biasa dikenal, yaitu cacing pita daging, cacing pita ikan, dan cacing pita babi.